Tiga. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Kuliah Paralel 2. Saya Johanna Davina Habeahan, bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Gilang, ada Benadeo, ada Farhat, dan juga ada Naufal Akmal. Untuk nomor satu, diketahui di soal, ada 65 orang yang akan piknik dengan membawa masing-masing jenis makanan. Diketahui seperti yang ada di layar, sehingga ditanya, A, ada berapa orang yang membantu menyiapkan dan membersihkan tempat piknik? B, ada berapa orang yang hanya membawa satu jenis makanan yaitu hotdog? C, ada berapa orang yang membawa tepat satu jenis makanan? Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa total yang membawa satu jenis makanan itu akan dikurangi dengan irisan total orang yang hanya membawa dua jenis makanan, kemudian ditambah dengan orang yang membawa tiga jenis makanan, kemudian dikurang dengan orang yang membawa semua jenis makanan menggunakan prinsip inklusif dan eksklusif, sehingga hasilnya 61 orang. Dari situlah bisa dikurangi bahwa 65 dikurang 61, terdapat 4 orang yang membantu menyiapkan dan membersihkan tempat piknik. Kemudian yang B, orang yang hanya membawa hotdog itu bisa, tolong di scroll ke bawah, Lang. Yang B itu bisa diketahui dengan cara orang yang membawa hotdog itu sebanyak 21 orang dikurangi dengan total irisan orang-orang yang membawa hotdog dengan jenis makanan lainnya sehingga didapat dua orang. Kemudian yang C untuk mengetahui jumlah orang yang hanya membawa satu jenis makanan sama caranya dengan bagian yang B tadi sehingga didapatkan ayam goreng itu ada 8 orang, makanan penutup itu ada 8 orang, salad itu 6 orang, sehingga totalnya ada 24 orang. Dilanjutkan untuk nomor 2 oleh Elan dan juga Farhat. Untuk nomor dua, kita bisa lihat langsung ke kata koresponden. Ada koresponden ini punya 14 huruf. Di situ ada 5 pasang huruf identik. Biasanya kita bisa dapatkan cara susunnya dalam koresponden tanpa aturan. Itu seperti berikut. Lalu kita langsung ke kombinasi di mana satu pasang huruf identik untuk masing-masing. Itu misalnya OO, itu hasilnya kita pisahkan dengan faktorial. Itu kita samakan hasilnya seperti ini. Dan karena 5 pasangan, kita bisa langsung kali 5. Hasilnya seperti ini. Lalu untuk kombinasi dua pasang, seperti OORR, OOE, dan sebagainya, ada total ada 10 pasang. Dari 10 pasang ini, dari sini, dari setiap pasang punya kemungkinan susun, yaitu sebanyak dengan faktorial begitu, dan berikut dapat hasilnya seperti ini. Dan karena ada 10, kita bisa langsung kalikan dengan 10. Setelahnya kita langsung ke kombinasi 3 pasang, misalnya OOSSNN, itu seada hasilnya merupakan misalnya seperti ini. Hasilnya sekitar 9 juta. Lalu untuk total pasangannya kita bisa pakai dengan cara kombinasi. Sama juga untuk kombinasi 4 pasangan, yaitu kombinasi C54 dan dari situ kita bisa langsung dapatkan kombinasi kali 10 faktor per 2 faktor. Hasilnya seperti ini. Dan sama juga untuk kombinasi 5 pasangan tapi kombinasi 55. Untuk nom- untuk penjawaban soal A, B, dan C saya serahkan pada saudara Farhat. Nah, saya akan menjawab soal nomor 2A terlebih dahulu, yaitu di mana tidak ada pasangan huruf yang identik berurutan. Di sini caranya yaitu dengan mengurangi total cara menyusun dengan total cara berpasangan. Dengan seperti cara yang di layar ini, kita dapat mendapatkan hasil yaitu sekitar 1,4 miliar cara menyusun. Untuk yang berpasangan dan tidak berpasangan di sini yaitu dikurangi 2,7 sekian sehingga hasil akhirnya yaitu 1,2 miliar cara menyusun. Lalu untuk nomor 2B, yaitu tepat dua pasangan huruf berurutan, yaitu seperti yang terlihat caranya pada layar berikut, sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu sekitar 350 juta cara menyusun. Lalu lanjut untuk nomor 2C, yaitu paling sedikit tiga pasangan huruf satu identik berurutan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga hasilnya yaitu 74.753.280. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Novel dan Gilang. Baik,
Sebelumnya perkenalkan nama saya Novel Akmal Rizkulo dengan NIM G6 G641231065. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian nomor 3. Jadi di sini diketahui pada nomor 3 itu bagaimana kita dari sebuah maskapai untuk menentukan alur kerja dari sebuah chatbot. Jadi pesan mana saja atau setting mana saja yang akan diterima oleh sebuah chatbot. Jadi diketahui dalam soal itu ada beberapa pesan yang diterima dan juga ada tabel transisi sehingga kami dapat menentukan diagram dari transisi dari diagram dari state transisinya gitu. Jadi di sini untuk soal ini kita menggunakan bagaimana di pesan itu diterima pada kami menentukan diagram yang pada di belakang alat yaitu di bagian final state-nya atau di keempatnya. Di sini kami mendapatkan namanya wildcard. Wildcard ini kenapa ditambahkan karena pada contoh soal atau contoh string yang diterima itu ada beberapa input yang tidak ada dalam tabel transisi. Jadi fungsi dari wildcard ini adalah untuk menambahkan input yang tidak ada dalam tabel transisi sehingga bisa diterima dalam sebuah alur kerja chatbot. Kita langsung saja ke permasalahan yang pertama atau soal yang pertama. Boleh di-scroll. Jadi yang pertama itu ada string saya ingin pesan tiket. Jadi berdasarkan aturan dari NFA, basisnya itu adalah delta head Q0 epsilon. Jadi basisnya adalah Q0 dan menggunakan aturan NFA sehingga dengan beberapa langkah induksinya di sini pada langkah induksi ketiga didapat ada himpunan kosong sehingga dapat diusulkan bahwa string ini tidak diterima. Kemudian untuk nomor 2 yaitu pesankan tiket untuk saya. Di sini kita melakukan sama persis langkahnya seperti yang pertama, kita tentukan dulu basisnya dan juga dilanjutkan dengan langkah induksi. Di sini kami melakukan langkah induksi sampai langkah ke 1, 2, ke 5. Jadi keempat, mohon maaf, berdasarkan langkah induksinya, di sini dapat disimpulkan bahwa atau istilah yang dimasukkan itu diterima oleh NFA dari alur chatbot sebuah maskapai tersebut. Dilanjutkan oleh rekan saya Gilang. Baik, perkenalkan saya Gilang Agung Prakoso. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3. Ada string yaitu tolong, koma saya ingin memesan tiket. Di sini yang perlu ditekankan apakah tanda komanya ini masuk ke dalam string atau tidak. Karena tanda koma sendiri itu tidak ada di tabel transisi yang diberikan oleh soal. Maka kalau misalkan kita menganggap koma sebagai input, maka sudah jelas kalau string ini tidak akan diterima. Dapat dilihat pada langkah induksi yang kedua, yaitu ketika delta head, delta head inputnya tolong koma, maka kita tidak bisa mendapatkan transisi dari key 0 dengan input koma, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Karena pada langkah kedua sudah himpunan kosong, maka input tolong koma saya ingin memesan tiket itu juga akan himpunan kosong. Himpunan kosong diiris dengan final state, hasilnya juga himpunan kosong. Maka string pada nomor 3 ini tidak diterima oleh NFA. Nah, untuk pada nomor 4, di sini ada saya ingin memesan tiket sekarang. Nah, string pada nomor 4 ini salah satu string yang memanfaatkan wildcard yang sudah dijelaskan oleh Naufal sebelumnya, di mana saya ingin memesan tiket ketika pada langkah induksi 1, 2, 3, 4 itu kita sudah mencapai final state, di mana saya ingin memesan tiket itu masuk ke state key 4. Nah, tapi yang dipermasalahkan adalah sekarang. Sekarang ini tidak ada input sekarang, itu tidak ada di dalam tabel transisi. Namun karena ada wildcard, ketika input apapun yang masuk setelah kita sudah sampai pada key 4, itu akan looping ke final state itu sendiri atau key 4. Makanya ketika key 4, sekarang hasilnya akan tetap di key 4. Artinya ketika kita sudah sebuah input itu sudah mencapai final state, input setelahnya itu dapat dianggap sebagai wildcard atau looping ke key 4 lagi. Maka input nomor 4 ini dapat diterima oleh NFA. Mungkin segitu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.